Oke, we are live. Saya balas dulu. Boleh. We are live again. Welcome teman-teman di day 13, hari ke-13 Survival and Mastery Forex in Action gitu ya, Survival to Mastery Forex in Action, dan saya akan baca komennya. Selamat malam minggu Mas Angga dan teman-teman. We are live. Oke. Teman-teman, sebelum saya masuk ke materi yang baru hari ini, kita akan bahas tentang stop loss hari ini. Sebelum kita masuk ke materi yang baru tentang stop loss, teman-teman, apakah materi yang kemarin ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Materi yang kemarin kita bahas gitu ya. Kemarin kan kita udah bahas 3 hal, teman-teman. Kita udah bahas step 1 climate, kita udah bahas step 2 adalah final target, dan step 3 adalah entry. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar 1, 2, 3, kita akan bahas dulu sebelum nanti kita akan bahas tentang stop loss gitu ya. Hari ini kita akan bahas stop loss saja. Lancar Om, Marming belajar. Apa negasi Bu Akang gimana? Oi. Oke. Jomblo. Saya nggak jomblo, saya ditemenin sama istri saya. Rifki dan Diana hadir untuk setia membantu teman-teman. Nah, Rifki nih jomblo, Rifki. Lancar aman teman-teman. Oke teman-teman, please kalau teman-teman ada pertanyaan seputar step 1, step 2, step 3 sebelum kita masuk ke step keempat gitu ya. Step terakhir kita akan bahas adalah stop loss. Stop loss. Saya akan share aja di sini. Saya akan share gini aja. Stop loss ya. Jadi kita akan masuk ke stop loss teman-teman. Kita akan masuk ke stop loss. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan. Oke. Saya belum lihat ada pertanyaan. Kita lanjut teman-teman. Kita hari ini akan bahas tentang stop loss. Nah, ini tantangannya adalah kebalik. Jadi ternyata memang tidak bisa kalau ininya di sini. Jadi saya harus pindah. Boom, ininya di sini. Terus dia jadi infinity. Saya akan share screen yang ini ya. CDC. Ini kata. Saya barusan ngerubah setup monitor saya dan lumayan menyulitkan sepertinya. But it's okay. Ya. Oke. Akhirnya nyambung Mas, kalau sudah TP 1 sampai 3 perlu TP rival UFO? Enggak perlu ya, enggak perlu. Tapi itu nanti kita bahas di alumni gitu ya. Tapi sebenarnya nggak perlu. Kalau udah 1/2, misalnya teman-teman mau fokus 1/2, perlu nggak pakai rival UFO? Nggak perlu kan, TP kan pilihan. Makanya link webinar pakai yang mana? Oke, saya akan kirim link webinar dulu ke teman-teman yang kehilangan link webinar. Sebentar teman-teman. Saya akan share link webinar dulu. Bukan yang itu. Ternyata saya nggak ada. Di sini ada. Sebenarnya link webinar itu selalu ada di email teman-teman. Jadi teman-teman bookmark aja linknya, kan linknya nggak berubah tuh. Saya ketik direct link ke room. Oke. Akun Mas yang sangat agresif, entry-nya di TF55 atau lebih kecil Mas? 55. Saya nggak pernah turun dari 55 gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang stop loss ya. Untuk stop loss, jadi time frame yang kita gunakan adalah H time frame, teman-teman. Kita akan gunakan H time frame.
Dan tools yang kita gunakan adalah Auto UFO. Jadi kita pakai Edge Time Frame dan Auto UFO. Goals dari step ini adalah menentukan specific value atau angka nilai spesifik yang akan kita gunakan untuk stop loss jika market bergerak berlawanan arah dengan transaksi kita, gitu ya. Action, kita akan stay di Edge Time Frame, gitu ya. Kita akan stay di Edge Time Frame. Kita aktifkan Auto UFO dan kita mengidentifikasi extreme location. Jadi kita akan mencari extreme lokasi dari selected UFO. Jadi dari UFO yang kita gunakan kita akan cari ekstrimnya. Ekstrimnya nanti kita akan bahas apa itu ekstrimnya. Nah, stop loss akan kita tempatkan 5 pips di luar ekstrim area tadi dan kita akan tambahkan 5 pips ini buffer kita ya, protective cushion katanya buffer kita, dan kita akan tambahkan 2 pip jika kita akan melakukan order buy gitu ya. Jadi kalau buy kita akan tambahkan 2 pip. Artinya kalau kita sell maka SL kita adalah buy, maka SL-nya plus 2 pip gitu ya. Possible outcome, satu stop loss-nya jatuh di dalam UFO. Jadi kalau stop loss-nya jatuh di antara UFO atau di dalam white space di chart, kita akan gunakan sebagai angka itu sebagai stop loss. Jadi kalau stop loss-nya jatuh di area kosong yang bukan UFO, maka kita pakai. Kalau stop loss-nya jatuh di area yang juga UFO lain, maka kita akan gabungkan UFO-nya menjadi UFO yang besar gitu ya. Oke. Jadi kita selalu make sure bahwasanya angka UFO kita akan jatuh di area kosong yang bukan area UFO. Nanti kita akan praktekkan. Jadi outcome-nya cuma 2. Kalau setelah kita tambah 5, dia jatuh di area UFO, maka kita gabungkan jadi UFO yang besar. Kalau dia jatuh di tempat kosong, maka kita akan jadikan tempat kosong itu sebagai area stop loss kita. Saya akan aktifkan trading view-nya seperti biasa. Saya akan geser ke sini. Oke, saya akan misalnya saya akan ke Euro USD, teman-teman. Jadi Euro USD, teman-teman, misalnya nih, saya akan kemarin kita ke USD JPY, kalau nggak salah kita kemarin ada area yang pengen kita entry adalah USD Yen, gitu ya. Ini USD Yen. USD Yen, kita ulang lagi teman-teman stepnya gitu ya. Kita akan ulang lagi stepnya untuk USD Yen. Saya coba pin login ke situ dari handphone supaya saya bisa baca chatnya tanpa harus noleh-noleh ke layar laptop saya yang itu. Jadi kayaknya ini lebih asik pakai ini. Saya akan matikan wifi-nya. Tuh, join wifi-nya juga nggak apa-apa. Oke, saya akan masuk ke room untuk baca pertanyaan. Sebentar, teman-teman. Oke, jadi saya bisa baca pertanyaannya di sini. Alright, jadi jika mengabaikan soal ribetnya manage plan di TF kecil, apakah TF kecil dan TF kecil memiliki probabilitas yang sama? Probabilitasnya sama, teman-teman. Probabilitasnya sama, tapi buffer zone-nya jadi lebih kegedean kalau di time frame yang terlalu kecil. Nanti kita akan bahas. Oke, kita akan masuk ke step 1. Ini kita lagi di USD Yen gitu ya. Step 1 saya akan ketik di sini. Step 1 climate gitu ya. Climate-nya teman-teman bisa lihat di sini, climate-nya merah tebal gitu ya, merah tebal. Berarti sama dengan down market gitu ya, confirm. Berikutnya karnya 4, STD down-nya 5,23 sama dengan 6 gitu ya. Current lebih kecil dari STD sama dengan valid gitu ya. Step 1 selesai gitu ya, step 1 selesai climate. Sekarang kita akan masuk ke step 2. Jadi step 1 teman-teman saya akan ulangin caranya. Step 1 kita lihat dia posisinya di situ gitu ya. Kita punya climate warnanya merah tebal gitu ya. Berikutnya current-nya 4 dan standarnya biasanya down market-nya adalah 5,23, kita bulatkan menjadi 6. Jadi 4 lebih kecil dari 6, maka ini valid gitu ya. Valid. Berikutnya kita akan masuk ke step 2. Step 2 adalah final target.
Final target kita akan gunakan opposing UFO gitu ya. Final target adalah rival UFO. Rival UFO. Kita akan pakai warna hijau. Kenapa? Karena down market. Kalau down market kita yang cari adalah warna hijau. Rival UFO hijau terdekat yang kita punya adalah ini, teman-teman. Nah, rival UFO-nya adalah itu. Jadi saya akan garis ini UFO yang kita pakai. Angkanya adalah 106656 gitu ya. 106,656. Kita akan plus 2 karena order buy. Jadi TP dari sell adalah order buy. Ya. Jadi plus 2, maka final target kita adalah 106,676 gitu ya. Step 1, step 2 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke step 3, teman-teman. Step 3, kita akan cari area UFO yang ada EMA 9-nya. Oke, teman-teman, kita punya area UFO yang atas gitu ya. Sementara kalau kayak gini kita bisa pakai yang atas doang gitu ya sebenarnya. Teman-teman boleh kalau ini overlapping, teman-teman boleh pakai dua-duanya. Kita akan cek ini overlapping atau enggak ke setting indikator name label. Teman-teman bisa lihat, oke, saya akan gedein lagi. Ini 01H, 01H, 02, 02. Sebenarnya ini enggak overlapping, teman-teman. Tidak overlapping ya. Jadi kalau tidak overlapping kita akan pakai yang atas saja. Karena ternyata enggak overlapping. Di indikator name label. Kalau teman-teman digabungin juga nggak apa-apa sih. Nggak akan salah. Jadi entry itu boleh dinego, yang nggak boleh dinego adalah stop loss. Gitu. Jadi kita akan pakai UFO yang ini gitu ya. Nah, entry kita adalah lower band. Jadi kalau kita sell gitu ya, kalau kita sell yang kita gunakan sebagai entry adalah lower band-nya. Auto UFO-nya kenapa nggak ada flying saucer? Oke, kalau saya remove dulu. Indikator invite only script auto UFO. Oke, teman-teman, jadi area kita adalah ini, area yang bawahnya adalah 107694, 107694. Maka entry kita 107,694. Nah, jadi teman-teman, untuk UFO merah saya akan ketik di sini supaya teman-teman kebayang. UFO merah, maka yang kita gunakan entry sama dengan lower band, sedangkan stop loss sama dengan upper band plus 5 pips plus 2 karena dia adalah order buy. Oke. Jadi ini aturannya. Jadi upper band atau lower band yang mana simpel? Kalau upper band, jadi upper band adalah garis atas dari UFO, lower band adalah garis bawah dari UFO, gitu ya. Ada pertanyaan, di kehidupan nyata masa enggak USDJP digabung atau ambil satu aja? Digabung. Di kehidupan nyata saya gabung. Oke, saya akan gabung. Saya akan gabung karena ini masih monitor sih, saya akan gabung. Oke. Mudah-mudahan teman-teman ada pertanyaan tentang upper band atau lower band, please ketik di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Saya akan catch up pertanyaan-pertanyaan yang lama sebelum saya nyalain handphone. Kalau digabungkan area EV lebih jauh, apakah tetap ditambah 5 pips? Yes. Tetap ditambah 5 pips. Mas, kalau digabungkan 2 EV, apakah harus ditambahkan 5 pips lagi di ekstrem? Jawabannya yes. Mas, untuk setup sell di pair yang spreadnya besar, sebaiknya ngikutin spreadnya ya. Misalkan saya trading dengan XAUSD, spreadnya kan 3-5 pips rata-rata. Nanti XAUSD kita akan bahas khusus. Abis ini, santai. Mas, masuk charting setiap pergantian candle hampat itu untuk manage plan aja atau scanning ulang? Dua-duanya, manage plan dan scanning ulang. Mas, tolong jelaskan higher high, higher low, lower high, lower low. Oke, ini nanti materi ini masuk ke alumni aja, Mas Eri, ya, karena ini tidak mandatory, itu tidak wajib dan itu bukan kurikulum dasarnya prediktif. Di prediktif bahkan nggak diajarkan itu, tapi itu nanti pengetahuan aja. Tapi kalau teman-teman pengen belajar lebih detail gitu ya, sebelum saya jelasin, sebenarnya saya udah bahas di YouTube saya, very detail gitu ya, nonton aja YouTube-nya, nanti kalau nggak jelas tanyain ke live atau ke grup gitu ya. Nonton di sini.
Video-video lama saya itu video lama, saya lama banget dulu. Jadi cukup lama atau lama banget di sini. Teman-teman nonton ini, apakah trading plan ini masih valid? Itu satu. Terus nih, case tadi cara membaca tren ini saya bahas sangat detail tentang higher high dan higher low. Saya akan copy linknya. Saya akan pastikan linknya ke tempat teman-teman semua. Link itu ada satu di sini ya. Saya bahas detail banget tentang higher high, higher low. Jadi teman-teman kalau pengen belajar higher high, higher low dan segala macamnya, teman-teman bisa nonton video ini. Saya bahas very detail tentang itu higher high, higher low dan seterusnya, gitu ya. Ya, saya bahas detail di situ. Sama teman-teman juga bisa nonton di sini. Oke, atau nanti kalau udah di alumni kita bahas detail. Soalnya kalau saya nanti nambahin itu baru terus-terusan, nanti 30 harinya nggak selesai. Nggak selesai gitu ya. Alright. Oke, selesai gitu ya. Saya akan kembali ke USD Yen gitu ya. Nah, teman-teman ada pertanyaan seputar ini, seputar upper band, lower band sebelum kita masuk ke actual stop loss-nya. Mas, kenapa tampilan Mas benar multi time frame tampilannya bisa beda padahal script sama? Saya nggak tahu, saya nggak pernah nemu tampilan beda, atau karena saya nggak pernah membanding-bandingkan ya. Ya, yang penting angkanya mirip-mirip nggak apa-apa lah teman-teman. Yang penting angkanya mirip-mirip nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Yang penting angkanya mirip-mirip nggak apa-apa. Oke, saya salah tadi ke pencet refresh. Oke. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan seputar ini, seputar upper band, lower band, kita langsung aja masukkan. Angka ini lower bandnya adalah 107694, maka entry kita adalah 107694, stop loss kita adalah 107791. Jadi untuk stop loss teman-teman bisa lihat ekstrimnya upper band atau ekstrim. Ekstrim itu maksudnya yang jauh dari harga gitu ya. Ekstrim itu garis yang jauh dari harga. Sesimpel itu, garis yang jauh dari harga, ekstrim. Atau saya nyebutnya juga distal. Distal itu yang jauh dari harga, distance yang jauh dari harga adalah 107791 ya, 107,791 107,791 dan udah, maka SL kita adalah 107,791 ditambah 5 tambah 2 ya, berarti 79 tambah 7 sama dengan 107, 79 tambah 7 861. Maka 861 adalah stop loss kita. Kalau saya taruh line di sini, saya akan taruh line di 107861. Karena ini stop loss, saya akan kasih warna merah. 107,861, teman-teman enter. Teman-teman cek 107861 ini di dalam UFO line atau tidak. Kalau dia di area kosong, tidak dalam UFO line, berarti selesai. Kita punya area entry. TP kita di 106676 gitu ya. 106676. Saya akan kasih warna hijau. 106676, ini final target kita. Entry kita akan di 107694. Entry kita di sini 107694. Jadi itu saya akan bikin entry-nya warna hitam. Oke, ini saya akan geser ke sini. Saya akan disable auto UFO-nya biar lebih clean. Jadi area kita adalah ini, teman-teman. Nah, ini adalah entry kita, hitam adalah entry, merah adalah stop loss, dan hijau adalah final target kita. Nah, safety targetnya, teman-teman kalau mau pakai safety target tinggal pakai Fibonacci. Kalau nggak salah saya udah bahas cara Fibonacci di trading view tutorial. 107694 861. Oke, jadi ini akan jadi entry kita gitu ya. Ini entry. Oke. Ini SL. Ini akan jadi
1:1 gitu, atau safety target kita. Kita belum bahas safety target itu apa, jadi kita pending besok safety target. Ini 1:3, kalau teman-teman mau 1:3 di sini gitu ya. Ini 1:3 dan maksimal paling jauh ngikutin harga adalah di sini. Jadi ini adalah final target. Oke. Akan cek pertanyaan. Cek grup WA kemarin bisa ada tambahan script untuk EMA 9. Oke. Oke. Nilai akhir EMA-nya sama aja kok Mas, cuman sedikit beda tampilannya bentuk garis. Enggak apa-apa, kalau tampilannya beda nggak ada masalah, yang penting harganya sama. Oke, siap, makasih infonya. Oke, USD Yen teman-teman. Jadi kita cuma ngecek apa? Kita cuma ngecek apakah dia jatuh di dalam UFO line atau tidak. Sesimpel itu untuk stop loss. Nah, teman-teman sebenarnya kita udah punya satu itu ya, kalau nggak salah, sebentar. Compounding pembulatan 30 days challenge. Nah, teman-teman, kita udah punya satu Excel gitu ya. Ini Excel yang kita bikin bareng teman-teman kalau nggak salah. Apa ini yang lama apa yang baru ya? Bukan yang ini, bukan yang ini. Ekspektasi not this one. Professional forex worksheet. Trader's log, trader blueprint. Oke, kayaknya saya post di ini deh. Saya post di Facebook group. Nanti saya akan post juga, teman-teman. Kita akan post juga di ini. Saya akan post saja sekarang. Teman-teman akan dapat pembulatan untuk stop loss dan segala macam. Jadi teman-teman cukup masukin proximal sama distalnya atau upper band sama lower bandnya, maka otomatis akan kedetek stop lossnya di mana, safety targetnya di mana otomatis, dan termasuk juga pembulatannya, gitu ya. Seperti this challenge. Oke, yang batch 1 saya masuk ke files pembulatan Excel ya ini. Saya tinggal download aja. Oke. Masuknya ke download. Saya akan post teman-teman ke Facebook group kita supaya teman-teman langsung dapat akses ke ininya. Teman-teman langsung dapat akses ke filenya. Excel pembulatan dan stop loss. Oke, saya akan mana doc create doc not doc. Mana sih? Create event, foto, filling, text event, dokumen. Add file. Choose file, download. Pembulatan saya akan upload. Saya akan post. Jadi teman-teman sekarang punya di Facebook group teman-teman semua. Nah, cara pakainya itu simpel banget, teman-teman. Cara pakainya simpel banget, tinggal dibuka aja filenya. Magic ini udah selesai, tinggal enable editing aja. Nanti kita akan pakai sambil kita proses ke ini, sambil kita proses ke chart. Oke. Saya akan lihat pertanyaan lagi. Area USDJP yang digabungkan yang mana dengan yang mana, Mas? Kembali ke pivot high-nya. Yang digabungkan 2 UFO yang deketan aja, Mas. Jadi kalau tadi saya aktifkan lagi UFO-nya. Yang digabungkan ini. Kalau mau digabungkan berarti 2 ini. Gitu ya. Plus minus sih. Kalau teman-teman mau gabungin, plusnya adalah nggak, kemungkinan miss entry-nya lebih kecil, tapi RR-nya jadi lebih jauh. Semuanya ada plus minusnya. Oke. Jadi untuk open posisi better 1/1 atau 1/3 atau 1/1 dan dengan final target. Nggak ada better atau tidak better, soalnya teman-teman dalam trading gitu, nggak ada lebih baik atau lebih buruk. Teman-teman lebih cocok mana? Karena pada akhirnya sama-sama making money. Jadi teman-teman lebih cocok yang mana? Makanya perlu dites. Saya nggak bisa bilang satu lebih bagus dari yang lain. Kayak misalnya gini,
TP 1/3 sama 1/5 bagusan mana? 1/3 sama 1/5 bagusan mana? Orang sebagian akan bilang 1/5. Faktanya, ada banyak orang yang melakukan backtest tahun, 1/5 hasilnya making money, dan dia nggak tahan, karena TP-nya bisa 2 minggu, 3 minggu, bisa 28 hari baru TP. Buat orang beda-beda. Final target misalnya. Final targetnya ya kalau pas yang deket. Kalau pas final targetnya yang 1/10, mungkin, tapi apakah dia tahan? Apakah dia nyaman dengan tradingnya? Jadi nggak ada benar atau salah. Yang penting nyaman atau enggak. Kalau nyaman, benar. Kalau nggak nyaman, berarti nggak benar gitu ya. Mas, saya lihat webinar prediktif Om Husi bilang kalau cek SL di range TM bagaimana untuk masa enggak? Boleh, itu nanti kita akan bahas di alumni tentang range time frame gitu ya. Nah, range time frame nanti kita akan bahas, tapi saya menjaga kelas ini akan basic dulu supaya nggak terlalu bingung dan nggak terlalu banyak itu. Nanti range time frame segala macam kita akan bahas di alumni gitu ya. Dan itu pun kalau teman-teman ngikutin prediktifnya pure, itu bahkan cuma diajarin ngikutin slide 100% plug slide only dan udah gitu ya. Alumninya juga nggak ada grupnya sih. Grup alumni cuma ada di Survival to Mastery yang versi Indonesia. Kalau versi sananya cuma dapat rekaman video seperti ini, panjangnya kurang lebih 3 jam kalau nggak salah. Alright. Mas, apakah entry point bisa di antara upper band dan lower band untuk memperkecil risk stop loss? Boleh, tapi sebaiknya rule-nya konsisten. Jadi saya sih selalu di lower band atau upper band-nya. Jadi saya selalu di band-nya, bukan di dalamnya, kecuali areanya agak lebar dan saya bisa adjust gitu ya. Tapi diizinkan untuk nge-adjust, tapi tidak direkomendasikan melakukan terlalu banyak adjustment gitu ya. Jadi defaultnya adalah di band-nya. Mas, sehingga kalau RR setiap pair beda-beda, maka secara rule apakah risk per trade-nya sama? Yes, dan win rate-nya kan beda-beda hasil. Jadi secara balance beda juga dong ya, Mas. Namun secara R gimana? Kalau R kan sama, Mas. Mau RR-nya beda-beda, risk-nya kan tetap sama. Risk-nya selalu sama. Karena kita pakai asisten, jadi kita selalu meresikukan risk yang sama walaupun lebar areanya beda-beda. Dan saya nggak ngerti maksudnya Mas Danilwan gimana, karena menurut saya nggak ngaruh apa-apa. Nggak ngaruh apa-apa, area yang beda-beda. Win rate-nya juga beda-beda, juga nggak terlalu signifikan kok ngaruhnya sama balance. Secara balance beda juga, itu maksudnya gimana? Kalau RR setiap pair beda-beda, maka secara rule apakah risk per trade-nya sama? Jawabannya sama, risk per trade-nya selalu sama. Kalau risk per trade-nya sama, nggak ngaruh lebar areanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pair lain gitu ya. Kita akan balik ke Euro USD. Euro USD, GBP USD, saya akan ngebut aja, saya akan cari yang klaimnya oke. AUD USD. Oke, USD CAD. USD CHF. USD CHF ini climate-nya expired teman-teman, tapi anggaplah climate-nya tidak expired gitu ya. Kita akan melakukan penganggapan supaya kita bisa belajar gitu ya. USD CHF teman-teman bisa lihat USD CHF posisinya climate-nya expired gitu ya, climate-nya expired. Tapi kalau kita mau bahas climate-nya, posisinya kita punya confirm down market gitu ya, confirm down climate. Karena dia warnanya merah dan tebal, berarti confirm down market. Berikutnya karnya 13 gitu ya. Dari STD-nya 4,24. Jadi 5. Jadi 13 dari 5 berarti udah telat, tapi kita punya confirm down market. Berikutnya final target. Kalau teman-teman pengen cek final targetnya, simple gitu ya. Saya akan ketik aja biar teman-teman belajar juga. Climate merah tebal, kemudian confirm down. Current 13, TD 5 gitu ya, 4, something, 4,24, oke. 4,24 sama dengan 5 gitu ya. Terus current lebih besar dari STD sama dengan lower probability gitu ya. Berikutnya kita akan masuk ke step 2, final target. Kita akan gunakan rival UFO hijau karena down market gitu ya. Jadi supaya teman-teman hafal gitu ya, down market. Rival UFO-nya kita lihat angkanya adalah ini, 0,93 373 plus 2 pips ya, karena order buy. Ingat stop loss dari sell adalah order buy, TP dari sell adalah order buy, maka hasilnya 0,93393. Ini adalah TP kita, final target kita.
Saya akan taruh di sini final targetnya 93.393. Itu adalah final target kita. Saya akan kasih warna hijau. Kita udah punya final target. Berikutnya kita akan cari entry gitu ya teman-teman. Entry-nya kemarin kita nggak akan entry di sini ya teman-teman, karena ini kan sudah terbentuk. Kalau kemarin kita mundurin chartnya, teman-teman kemarin mundurin chartnya, teman-teman bisa lihat kita punya area UFO ini. Ya, kita punya area UFO di sini. Oke, kita punya area UFO ini. Ini adalah UFO kita untuk USD CHF, dan di atasnya adalah UFO lagi. Ada 2 UFO gitu ya. Ya, untuk entry teman-teman kalau ingat rule kemarin, entry kita mau ada UFO yang di dalamnya ada EMA 9. Jadi EMA 9-nya ada di sini, berarti ini valid entry, kita UFO yang ini. Saya akan kasih warna hijau yang valid gitu ya. Warna hijau muda ini valid entry UFO-nya, karena kalau harga naik ya teman-teman, kalau harga naik ke area, maka EMA-nya akan ikutan naik dan EMA-nya akan end up berada di dalam area UFO gitu ya. Kita punya 2 UFO teman-teman. Nah, untuk entry kita akan gunakan lower band dari UFO merah. Tadi teman-teman udah nyatet kalau entry berarti UFO band. UFO band-nya harganya 0,95339 gitu ya. Saya tulis di sini entry 0,95339 gitu ya. Distal atau extreme atau upper band kalau merah. Harganya upper band-nya adalah 0,95448, 0,95448. Oke, 95448. Untuk SL sama dengan plus 5 plus 2. Kenapa plus 2? Karena order buy. Jadi stop loss dari sell adalah order buy. Jadi plus 5 plus 2 gitu ya. Maka sama dengan SL kita adalah 0,95448, 44 tambah 7, 51518. Berarti SL kita di 518. Jadi saya akan taruh entry-nya 0,95339, entry-nya di sini. 0,95339 gitu ya. Entry kita, saya akan kasih warna hitam entry-nya biar gampang. Berikutnya stop loss-nya 0,95518. Stop loss saya kasih warna merah. Koordinatnya 0,95518. Boom. Nah, sekarang kita punya problem teman-teman. Stop loss kita itu jatuh di dalam area UFO lain. Jadi kan kalau teman-teman balik ke chart, stop loss itu pilihannya ada 2 gitu ya. Kalau stop loss-nya jatuh di area kosong, kita gunakan angkanya sebagai stop loss. Contohnya adalah kasus di USD JPY tadi. USD JPY teman-teman, waktu kita pasang angka stop loss-nya gitu ya, waktu kita taruh angka stop loss-nya merah ini jatuh di area kosong, bukan di dalam UFO lain. Kalau dia di area kosong, bukan di dalam UFO lain, maka kita gunakan angkanya sebagai stop loss. Nah, kasus kedua, jika UFO jatuh di dalam UFO lain, maka kita akan grouping UFO tadi menjadi 2, dan kita akan desain ulang berdasarkan ekstrim dari UFO yang digabungkan, gitu ya. Kita akan balik ke USD CHF. USD CHF, saya akan mundurin lagi chartnya. USD CHF tadi, teman-teman, problemnya adalah ketika kita taruh SL-nya di sini, SL-nya jatuh di dalam UFO lain. Kalau jatuh di dalam UFO lain berarti tidak valid. Gitu ya. Kalau jatuh dalam UFO lain berarti tidak valid. Kita perlu gabungkan menjadi UFO besar. Maka 2 UFO ini saya akan gabungkan. Jadi yang hijau saya akan panjangkan ke atas. Jadi UFO-nya jadi segini. Nah, jadi stop loss-nya itu bukan lagi di situ di 551, tapi saya akan harus gabungkan. Saya akan tambah lagi. Dalam kurung jatuh di dalam UFO lain. Maka kita gabungkan ya. Upper band berikutnya yang kita pakai adalah yang ini. Angkanya 0,9565 gitu ya. Extreme band setelah digabungkan 0,95 0,9565, maka SL sama dengan plus 5 plus 2. Oke, sama dengan 0,9565 ditambah 7, 0,9565 tambah 7, 720. Ini berarti SL-nya di 720.
Nah, sekarang saya akan taruh lagi 720 di sini, teman-teman. 6572 gitu ya. Saya lihat 6572. Apakah dia jatuh di dalam UFO lain? Jawabannya tidak. Kalau tidak jatuh dalam UFO lain berarti ini sah kita jadikan sebagai stop loss. Maka stop loss kita yang baru adalah yang ini. Saya akan ganti warna yang ini orange supaya teman-teman dapat gambaran kalau stop lossnya di situ gimana. Gitu. Jadi orange ini stop loss harusnya yang awal, ini stop loss setelah kita adjust, kita gabungkan. Oke, saya akan matikan auto UFO-nya supaya teman-teman kebayang gitu ya, supaya gambarnya clean. Oke. Maka kita akan punya entry di sini, teman-teman. Ini entry kita. Entry kita 95339 dengan stop loss di 72 gitu ya. Maka saya akan tulis di sini. Ini entry. Ini stop loss. SL. Sedangkan 1/1-nya di sini. 1/1. Kalau teman-teman cuma mau sampai 1/3 doang boleh, 1/3-nya di sini. Mau 1/2 doang juga boleh, tidak ada salah atau benar. Yang penting rewardnya lebih gede itu sah. Final targetnya di sini. Jadi ini adalah final target. Ya. Oke. Nah, teman-teman notice sekarang saya akan play gitu ya. Kalau teman-teman taruh SL-nya di orange, teman-teman lihat harga stop out. Teman-teman lihat saya zoom in, harga stop loss, harga cuma sentuh SL, terus kemudian turun lagi. Kenapa? Karena SL kita jatuh di dalam UFO lain. UFO lain adalah UFO merah. Logiknya gini, UFO merah adalah tempat di mana seharusnya kita ingin jadi seorang seller. Tapi kalau kita naruh SL, berarti kita baru saja nge-buy di area yang seharusnya kita jadi seller. Ingat, UFO merah kan kita pengen nge-sell, UFO hijau kita pengen nge-buy, sedangkan SL dari sell kita adalah buyback. Berarti kalau kita naruh SL saya di orange, sedangkan orange tadi ada UFO lain di sini, gitu ya. Saya akan gambar ada UFO lain tadi di sini ya, ada UFO yang lain di sini, gitu ya. Maka kita baru saja naruh SL kita di tempat baru saja kita naruh order buy di tempat seharusnya kita nge-sell. Makanya penting banget naruh SL di tempat yang tepat. Jadi ini valid entry teman-teman USD CHF. Valid entry kalau teman-teman entry di sini ini good setup gitu ya. Minusnya di climate gitu ya. Minusnya di climate-nya minus, tapi secara umum secara formasi struktur ini lumayan oke dan hasilnya kita sekarang sedang floating profit gitu ya. Jadi SL kita tetap stay di sini, 1/1 kita di sini, harusnya nggak ada masalah sampai ke 1/1. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke contoh kasus berikutnya. Tenang aja teman-teman, kita akan bahas step by step. Setelah ini kita akan masuk ke grup alumni, kita akan live trading, terus setelah kita selesaikan semuanya. Jadi please kita fokus sama basic dulu. Setelah saya selesaikan slide-nya teman-teman, habis stop loss, besok kita akan masuk ke lot size gitu ya. Berikutnya kita akan masuk ke safety target. Oke, kita akan masuk ke safety target. Dan habis itu kita masuk ke basic order dan segala macamnya. Kita masih punya berapa slide? Kita ada 135 slide dan sekarang kita masih di slide 170-an gitu ya. Kalau ini udah selesai, kita akan mulai live trading. Nah, di live trading nanti kita akan mulai bahas hal-hal yang sedikit advance boleh. Kalau teman-teman nanti sebaiknya kita bahas hal advance-nya di grup alumni. Jadi kita akan masuk nanti ada sekarang stop loss, berikutnya safety target. Setelah safety target selesai ya, ini semuanya udah di cover sama asisten, jadi kita nggak akan bahas. Terus kita akan execute the trade, ini juga pakai asisten. Paling kita akan bahas managing trade sama logging trade. Jadi kita akan bahas dua lagi, managing trade sama logging trade. Setelah itu sedikit psikologis, setelah itu selesai chartnya, slide-nya, terus teman-teman akan masuk ke praktek. Kita akan banyak live trading sampai beberapa minggu ke depan, sampai 30 hari. Setelah 30 hari, kalau teman-teman tidak happy, teman-teman boleh refund gitu ya, boleh refund. Dan kalau teman-teman happy, teman-teman akan masuk ke grup alumni gitu ya, ke grup alumni. Di grup alumni kita jaga supaya orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang sangat positif gitu ya. Alright, saya akan mencari pertanyaan berikutnya. Mas Radio CHF coba dimundurkan dulu sebelum harga masuk dan lihat UFO-nya. Oke. Dimundurkan dulu sebelum harga masuk dan lihat UFO-nya, USD CHF. Ini actual entry, teman-teman. Saya beneran entry juga di situ. Teman-teman juga banyak entry di situ. Magic ini adalah UFO-nya. Jadi di sini teman-teman lihat, teman-teman notice ada banyak UFO, ada UFO merah, tapi yang kita ambil yang ada EMA 9-nya gitu ya. Jadi
Kita nggak ambil UFO yang ini kita cuekin, yang ini juga kita cuekin. Ada 2 UFO lain gitu ya, ada UFO ini kita cuekin, UFO yang ini juga kita cuekin. Jadi itu salah satu kegunaannya. Milih area UFO yang mana yang diambil, UFO yang beririsan dengan EMA 9. Mas, itu nanti kalau SL kena lagi UFO lain gimana? Ya di combine lagi. Kalau SL misalnya setelah di SL dipasang jatuh ke UFO lain, ini combine lagi. Satu ke UFO lain combine lagi sampai kapan? Sampai dia jatuh di tempat kosong. Kalau jatuh di tempat kosong baru kita pakai sebagai UFO. Nah, nanti kita lihat kalau lebar banget gitu ya misalnya. Kalau di combine areanya jadi segini ya berarti kita skip, kita nggak entry karena kelebaran. Nah, itu nanti kita akan lebih banyak bahas di praktek. Nanti kan kalau ke praktek cukup lama, teman-teman akan ketemu cukup banyak kasus. Sekarang kita keep it simple dulu gitu ya. Mas Filbert, meskipun lebih besar dari STD, yes, itu kan minusnya. Makanya saya bilang ini termasuk setup agresif. Kenapa agresif? Karena climate-nya sudah expired. Balik ke materi kemarin, nonton materi kemarin, saya udah bahas tentang agresif konservatif dari segi climate, sama nanti kita juga akan bahas agresif konservatif dari segi stop loss, agresif konservatif dari segi entry. Tapi itu nanti setelah teman-teman masuk ke grup alumni ya. Kita akan bahas dulu. Selama di sini, selama 30 hari ke depan, kita akan keep it mechanical. Oke. Mas, di trading view saya kadang QTT suka nggak muncul. Ya, kadang-kadang saya juga nggak muncul. Tadi kita lihat juga nggak muncul. Kayaknya itu problemnya di koneksi internet, Mas. Oke, Mas, itu oke, udah dia. Jangan sedikit, Mas, psikologinya yang banyak aja, Mas. Oh, siap. Psikologi yang banyak nanti di alumni juga tiap hari kita bahas psikologi, terus di live trading juga kita akan bahas psikologi. Saya happy nggak mungkin refund, Mas. Siap, thank you, Mas. Mas, cara kita tahu harga bisa gampang atau tanpa hambatan menuju ke TP1 itu gimana? Ya, simple sih. Oke, saya tahu dari mana. Kalau teman-teman ngikutin di awal gitu ya, kalau di awal kemarin ngikutin di awal gitu ya, saya udah bahas berkali-kali bahwasanya candle besar kosong, candle besar kosong. Teman-teman juga nggak perlu tahu-tahu banget sih. Nah, sekarang dia terhambat di situ, candle besar kosong, tapi terhambat di sini gitu ya. Kalau teman-teman lihat, ini ada rally base rally kecil di sini, tapi ini kan counter climate rally base rally-nya, jadi ya akan jadi istilahnya kalau rally base rally yang kecil ini counter climate, jadi teman-teman bisa notice kalau saya kecilin time frame-nya, saya ke 30, teman-teman bisa lihat di situ harga mantul, twing, sempat mantul ke atas. Tuh, dia rally base rally, tapi dia udah mulai bentuk drop base drop. Ini kemungkinan kalau Senin besok dia drop, dia akan retest dulu sebelum akhirnya at least ke 1/1 nggak ada hambatan. Udah kayak dukun aja lihat nanti begitu. Harusnya loh. Ya nggak harusnya sih. Kalau SL ya SL aja. Nggak ada harusnya. Kalau SL ya SL aja. Sekarang kita punya hambatan di sini, rally base rally kecil ini. Setelah rally base rally ini lewat 1/1 nggak ada hambatan. 1/2 kita akan sedikit punya tantangan di sini. Ini istilahnya apa ya? Istilahnya speed bump kalau kata si Sam Siden. Speed bump. Kalau teman-teman ada deg-deg di jalan itu namanya speed bump ya. Oke. Setupku cuma 1 UFO dan nggak SL. Mungkin beda kalibrasi, Mas Reddy. Ini yang saya pakai kalibrasi 0,5 gitu ya, 0,5, UFO-nya 2. Kalau kita pakai ganti kalibrasi misalnya, oke, saya akan mundurin. UFO-nya ada 2. Kalau misalnya kalibrasinya 0,6 misalnya, atau 0,618 biar keren, biar Fibonacci gitu ya. Nah, areanya beda lagi. Yang atasnya lebih gede lagi sampai ke sini ya, atasnya segini gede. Jadi saya pakai 0,5. Sama di kelas akan 0,5 ya. Alright. Mas, apakah ada Excel yang kena sampai 3 di area 3 UFO atau lebih? Ya ada aja. Kalau ada Excel-nya ya digabungin aja. Pokoknya mechanical aja. Kalau jatuh dari UFO gabungin, jatuh dalam UFO gabungin, jatuh dalam UFO gabungin. Kan rule-nya cuma simple. Rule-nya cuma 1 kok. Nggak aneh-aneh rule-nya. Possible outcome-nya itu cuma 2. Possible outcome-nya cuma 2. Jadi please keep it mechanical. Gampang trading. Ya nggak gampang sih, simple ya. Saya nggak bilang gampang, tapi simple. Keep it mechanical. Outcome-nya cuma 1. Saya akan tulis di sini. SL itu outcome-nya cuma 2. Outcome-nya cuma 1 gitu ya. 1. SL kita jatuh di area kosong. Dalam kurung bukan
bukan UFO. Oke. Maka gunakan angka tersebut sebagai SL. Simple. 2, SL kita jatuh di dalam UFO lain. Gabungkan UFO-nya dan gunakan ekstrim dari UFO baru sebagai reference stop loss. Nah, setelah itu dicek lagi apakah gitu ya dia jatuh di dalam UFO lain atau tidak. Kalau masih jatuh dalam UFO lain, ulangi langkah 2. Kalau tidak jatuh dalam area kosong, berarti langkah 1 gunakan sebagai UFO. Sesimpel itu. Sampai kapan? Ya gabungin aja terus. Selama dia jatuh, gabungin. Selama dia jatuh, gabungin. Sampai di satu titik, wah ternyata kalau digabungin semua gitu ya, areanya segini, ya pakai logik aja sih, nalar akal sehat aja sih. Kalau teman-teman punya area lebarnya segini gitu, pertama kan secara RR juga udah nggak oke. Kedua, secara R udah nggak oke. Kedua ya udah berarti kan Rex-nya juga jadi lotnya jadi susah nanti ngaturnya. Jadi udah skip, cari setup yang gampang. Yang kedua, sebagai trader teman-teman, kunci trading itu cuma satu sih. Bukan cuma satu sih, banyak sih. Cuman kalau saya bilang satu gitu ya, satu punya rule yang mechanical. 2, ikutin rule-nya. 3, hanya trading jika semuanya terlihat gampang. Oke, hanya trading jika semuanya terlihat mudah. 4, trade only what you see, not what you think, gitu. 5, kalau nggak ngerti marketnya, skip, udah. Itu aja. Kalau nggak ngerti skip. Nggak ngerti skip. Ini aku agak bingung nih, SL-nya di mana ya, skip. Kan nggak harus entry. Gampang kan? Saya itu nggak sejago orang lain. Teman-teman, saya bukan trader paling jago di Republik ini. Saya juga paling ganteng mungkin gitu ya, tapi saya certainly bukan trader yang paling jago di akademi tempat saya belajar atau dimanapun. Bedanya saya, kalau nggak ngerti saya skip, itu aja sih simple. Jadi saya nggak perlu loss yang saya nggak perlu, karena saya kalau nggak ngerti skip. Saya hanya trading kalau semuanya terlihat mudah, semuanya terlihat gampang, semuanya terlihat jelas. Udah. Saya hanya trading jika semuanya terlihat mudah, terlihat jelas, terlihat gampang, baru saya entry. Kalau bingung, wah kayaknya ini kelebaran, skip aja wis. Gampang. Sesimpel itu yang saya lakukan. Saya cuma punya satu rule, saya punya rule yang baku, saya ikutin rule saya, kalau nggak ngerti saya skip, kalau gampang saya entry, kalau nggak ngerti skip, gampang saya entry, nggak ngerti skip. So far, nanti kan teman-teman bilang, ya contohnya pas yang gampang-gampang aja gitu ya. Contohnya gampang nih, USD CHF gampang, USD JPY gampang. Loh memang di kehidupan nyata di trading jadinya memang gampang-gampang aja, kalau nggak gampang jangan ditradingkan, skip aja. Sesimpel itu teman-teman, kalau nggak gampang skip. Gitu ya. Jadi banyak orang kan menganggap, Mas kalau trading bareng Mas Angga, kok kayaknya gampang ya, chartingnya gampang, lihat areanya gampang. Tapi begitu saya trading sendiri, kok susah ya, kok areanya ribet ya, bingung ya. Yuk karena saya hanya trading yang gampang aja. Kalau nggak gampang saya skip. Nggak perlu jagoan, nggak perlu jadi orang yang ngerti semua kondisi market. Saya juga nggak ngerti semua kondisi market, tapi saya hanya trading kondisi market yang saya ngerti. Itu aja, kunci jadi trader itu aja. Kan kita nggak perlu sok-sok hebat, nggak perlu jadi dosen trading kan yang ngerti semua hal gitu ya. Oke, ikut yang gampang, sempet aja nyelipin. Narsis always. Keluarkan jurus sapi kuning lagi, Mas. Kalibrasi. Mas punya saya kok YFO-nya beda dengan Mas ya. Kalau YFO-nya beda bisa jadi karena chartnya sedikit beda ya. Kadang-kadang harga chartnya, bentuk chartnya beda. Jadi data feed-nya beda, kadang-kadang efek CM-nya nggak ngeload sesuatu dengan persis. Simple sih teman-teman, trade only what you see, not what you think. Itu aja, selama saya nggak pernah menemukan masalah soalnya. Mungkin bisa jadi chart saya beda dengan orang lain, tapi saya nggak menemukan itu sebagai masalah karena saya hanya trading apa yang saya lihat, hanya trading yang menurut saya gampang, jelas gampang, udah. Kuncinya ini nih, poinnya di nomor 4 sama nomor 3. Nomor 5-nya hanya tambahan aja, kalau nggak ngerti skip. Sesimpel itu teman-teman,
Saya nggak bilang mudah ya, tapi simple. Pokoknya teman-teman punya rule, pasangkan aja. Kondisi apa, pasangkan sama rule-nya. Cocok nggak cocok, lewat. Cocok, makan. Nggak ngerti, skip. Sesimpel itu. Coba, kalau teman-teman sekarang punya pemahaman seperti yang saya share barusan, trading itu seribet yang dilakukan oleh orang-orang di Facebook nggak sih? Orang trader-trader Facebook, master-master Facebook itu. Saya nggak bilang mereka nggak jago, ya mereka sebanyak yang jago. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman keep it simple, keep it stupidly simple, gitu ya, gampang banget. Teman-teman punya rule yang baku, ditempel di tembok rule-nya. Begitu nemu kondisi market, cocokkan sama rule-nya. Kan simple. Kita kan udah bahas semua possible outcome-nya nih, teman-teman. Stop loss possible outcome-nya apa? Entry possible outcome-nya apa? Final target possible outcome-nya apa? Semuanya udah ada possible outcome-nya. Teman-teman nggak mungkin nemu kondisi market yang kita nggak bikin possible outcome-nya. Anggaplah teman-teman nemu kondisi market yang tidak ada di situ. Apa yang dilakukan? Skip. Simple kan? Tidak harus entry kan? Sesimpel itu. Punya kondisi market, pasangkan sama rule-nya. Cocok, ambil. Nggak cocok, bukan makanan saya. Pasangkan sama rule-nya. Cocok, ambil. Nggak cocok, bukan makanan saya. Ketemu kondisi market, pasangkan rule-nya. Cocok, ambil. Nggak cocok, bukan makanan saya. Ketemu, pasangkan, nggak ngerti, skip. Pasangkan, nggak ngerti, skip. Wah, pasangkan kayaknya saya kurang oke, skip. Hanya trading jika semuanya terlihat mudah, hanya trading jika semuanya terlihat gampang. Makanya orang kalau bilang kalau trading bareng masnya kelihatannya gampang. Loh ya bukan kelihatannya gampang, karena saya hanya tradingnya gampang-gampang aja. Loh saya tuh lumayan lah, maksudnya dibanding kebanyakan orang ya saya ngerti supply and demand lebih banyak dari kebanyakan orang. Saya ngerti area UFO lebih banyak dari kebanyakan orang. Sampai di titik ini pun saya tetap tidak berusaha memahami area yang saya nggak paham. Kalau nggak paham ya skip. Gitu ya, karena kita sebagai trader kita nggak bisa ngambil semua move dari market, nggak akan pernah bisa, dan ya udahlah, terima aja kalau kita memang nggak bisa. Dan setelah teman-teman punya tadi, teman-teman asuransikan, dikasih asuransi, dikasih safety belt, money management yang baik, pasang RR yang baik, teman-teman akan survive dalam jangka panjang. Percaya sama saya, dalam proses teman-teman survive, teman-teman ngumpulin banyak data, datanya banyak, pelan-pelan confidence-nya terbangun, matanya jadi lebih tajam, punya banyak alam bawah sadarnya mulai jalan gitu ya, karena kita udah lihat banyak kasus. Lama-lama teman-teman jadi mastery, jadi trader yang sukses, yang profesional. Tapi berawal dari survive dulu, baru mastery. Jadi yang penting kita not lose money dulu, tidak kehilangan uang dulu, baru kita akan ngomongin mastery gitu ya. Sesimpel itu guys. Quote bagus nih. Berdamailah guys, damai itu indah. Motto KISS, keep it simple and stupid, atau keep it stupidly simple gitu ya. Yang semalam saya nggak lihat deh. Saya dari kemarin lihat UFDJHF nggak pernah berubah ya. Kayaknya bentuknya gitu-gitu aja. Nggak ada yang berubah. Mungkin semalam di 60, kalau di 60 mungkin beda. Mungkin 60 beda. Tapi kalau beda juga kayaknya sih akan tetap di area gitu-gitu aja, sama aja kok. Oke, kalau misalnya ternyata saya pakai 60, ternyata areanya jatuh di dalam UFO lain, apa yang saya lakukan? Ya digabungin. Ini kan kasusnya terjadi nih. Kalau saya pakai 60 gitu ya teman-teman, SL-nya jatuh di dalam UFO berikutnya, ya digabungin aja. Misalnya SL saya di 95813, 0,95813. 813 tambah 7 jadi 883. Berarti SL-nya jadi di sini dong. 95883. Boleh nggak? Boleh aja. Tinggal dicek kelebaran nggak? Wah, kelebaran mas, nggak cocok. Oh, udah nggak usah entry. Kan nggak entry di USD-yen nggak apa-apa, USDJHF. Teman-teman, kayak ginian ini, nggak usah takut miss. Kita tuh akan ngambil ribuan transaksi sepanjang karir kita. Ribuan transaksi sepanjang karir kita. Miss satu transaksi nggak akan beda apapun dalam 1 tahun portofolio. Satu transaksi ini harusnya TP jadi SL atau harusnya entry jadi nggak entry, itu nggak akan ngaruh sama portofolio kita selama setahun gitu ya. Balik lagi, trade only what you see. Kalau teman-teman lihat H1 ya fokus H1. Kalau tadi saya lihatnya di 55 ya fokus sama 55. Di 55 nggak ada UFO-nya. Udah. Gitu ya. Nah, nanti di grup alumni kita akan bahas nih cara-cara agresif melakukan SL. Nanti boleh dibahas. Sekali lagi dites lagi. Dites sampai nyaman dengan rule-nya. Kalau nyaman diterima ya udah dipasang sebagai rule. Balik lagi lihat chart, ikutin rule-nya. Kalau nggak cocok nggak usah entry. Sesimpel itu. Very simple gitu ya. Mudah-mudahan malam minggunya bermanfaat. Cocok nggak cocok apa perhitungannya? Ya dites aja. Kalau teman-teman nggak pernah ngetes, saya nggak bisa ngasih tahu sih cocok atau nggak cocok. Contoh gini, saya trading di M15
M21, M15 gitu ya. Profit nggak? Profit. Capean. Buat saya too much. Ngecek chart 1 jam sekali itu too much. Lihat time frame kecil, sering-sering lama-lama di depan chart, buat saya too much. Buat orang lain bisa jadi enggak. Makanya benar atau salah itu beda. Kayak misalnya TP 1/5. Final target tadi ada yang nanya. Final target sama 1/2, 1/3 bagusan mana? Ada orang yang lebih nyaman 1/2 loh. Ada orang yang lebih nyaman 1/2. Contohnya Mas Fadli. Mas Fadli itu sukanya 1/2. Mau mati juga 1/2, dia mana urus dia. 1/3 TP bukan urusan saya. Dia mostly 1/2. Oke. Jose sukanya final target. Dia urusan dia final target, sukanya final target. Mas Erik sukanya 1/2 mentok, maksimal 1/3. 1/5 kelamaan, nunggunya kelamaan. Nah itu kan cocok nggak cocok tuh diceknya dari situ. Cocok nggak cocok ditanyakan ke diri sendiri. Karena teman-teman pada akhirnya saya nggak bisa bilang teman-teman harus pakai daily 55. Ada orang yang pakainya weekly 144, misalnya Mas Beni itu pakainya weekly 144. Karena dia pekerja, dia kerja di Singapura gitu ya, dia kerja di Micron, dia cuma punya waktu ngecek chart tuh ya malam, jam 7, jam 8 malam. Atau pagi banget. Nah kalau pagi banget atau malam banget ya tradingnya di weekly 55. Nah, weekly 144. Nah saya nggak tahu teman-teman ini punya waktu seberapa banyak. Kayak saya kan pengangguran nih, saya kan punya waktu 24 jam di depan chart, tapi saya ternyata nggak suka lama-lama di depan chart. Ya udah kalau nggak suka ya dipilih aja mana yang cocok gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat kondisinya setelah ke-fill ya beda. Setelah ke-fill kan dia kan UFO yang 2 ini hilang. Mungkin yang dilihat adalah UFO setelah kejadian gitu ya. Kalau setelah kejadian beda UFO-nya karena setelah kejadian dia bikin UFO baru di sini gitu ya, bikin UFO baru di sini. Alright. Saya ada posisi entry dengan SL di sini. Ini saya ada posisi entry floating di situ. Oke. So far dengan SL ada pertanyaan teman-teman. Kita bahas ini dulu sebelum kita lanjut yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh kita pending dulu. Tenang aja, bentar lagi teman-teman selesai materinya. Basicnya dulu, sudah paham belum SL ini? Saya akan kuningin. Karena ini malam minggu saya akan keep it short ya. 1 jam setelah selesai kita akan close biar yang mau malam mingguan tetap bisa malam mingguan, jam 9 masih bisa ngapel gitu ya. Kita akan review berulang-ulang materi ini besok gitu ya. Yang penting teman-teman, ini sih gampang ya. Pokoknya teman-teman apa ya? Nggak usah takut ketinggalan technical is there gitu ya. Semua rule-nya udah ada di chart, udah gampang dipelajari semua gitu ya. Yang penting teman-teman ngurus psikologinya, ngurus nyaman atau enggak segala macam itu yang penting. Biasanya pemula itu fokus sama teknikal gitu ya, fokus sama tekniknya aneh-aneh. Padahal pada akhirnya teman-teman pakai metode manapun, mau agresif mau konservatif, dua-duanya selamat. Cuman kan kita pengen segera cepat kaya, pengen, akhirnya nggak siap dengan prosesnya terus nggak kemana-mana gitu ya. Ya si CF saya entry tanggal 11 memang UF-nya beda tapi tetap oke. Ya, pokoknya trade only what you see, not what you think. Ya. Pokoknya ini pegangannya. Punya rule yang mechanical, ikutin rule-nya. Hanya trading jika semuanya terlihat mudah, hanya trading jika semuanya terlihat gampang, hanya trading jika semuanya terlihat jelas gitu ya. Terlihat jelas harusnya. Mudah-mudah gampang ya 2 kali ketik. Oke. Ya Coach UFO tampilan terbatas di layar ya, nggak ada yang baru. Ada yang baru, yang lama hilang. Kalau mau ngilangin yang lama kan bisa sebenarnya. Kalau misalnya muncul yang lama, setting di situ kan ada pilihannya nih, di UFO-nya. Ini ya, setting. Di sini ada hit UFO. Kalau saya klik itu yang lama-lama muncul tuh, UFO yang sebelumnya. Gitu. Ini yang UFO yang tadi muncul, yang baru muncul, tapi garisnya jadi kebanyakan. Jadi teman-teman bisa uncheck itunya. Kalau dicek hilang, yang sudah ke hit hilang gitu ya. Yang sudah ke hit hilang gitu ya UFO-nya. Oh, UFO yang atas nih tadi nggak ada ya, di 55 sekarang ada. Oke, masuk akal. Tadi nggak ada, sekarang ada. Nah, itu biasanya karena apa? Karena kadang-kadang load-nya beda si efek CM-nya. Kalau saya ganti data centernya beda dan itu sering terjadi di spot forex ya. Trading view-nya kadang-kadang ini dianggap 50%, kadang-kadang dianggap kurang dari 50%, makanya digaris sama enggak gitu ya. Which itu terjadi. Kayaknya jamnya salah. Mas, kalau menentukan SL tanpa pembulatan bagaimana Mas? Jadi sesuai SL ada tambah 5+2. Boleh aja. Tapi kalau tanpa pembulatan sebaiknya nanti ngukur candlenya MT4-nya.
Jadi kalau tanpa pembulatan sebaiknya ngukur candle MT4-nya. Nanti kita akan bahas Mas Pandu ya. Oke, ngapelnya virtual. Oke, kita akan ganti contoh yang sell. Berarti saya akan nyari euro. Kita akan anggap euro JPY misalnya. Atau kemarin GBP JPY misalnya. Apa ya? AUD CHF. Mencari setup yang sell. Saya akan nyari setup yang sell sebentar. NZD CHF. Oke, kita anggap aja NZD CHF ini ya. NZD CHF. Kita punya satu contoh yang kita balik. NZD CHF, saya akan mundurkan dulu per replay-nya ke sini. Oke, magic. Teman-teman bisa lihat NZD CHF gitu ya, NZD CHF. Kita lihat step 1. Ini climate-nya nggak confirm gitu ya, climate-nya ternyata nggak confirm. Kita anggap confirm gitu ya, karena kita akan bahas entry dan stop loss saja. Jadi kita lupakan climate sementara. NZD CHF, teman-teman bisa lihat kita punya area UFO di sini. Gitu ya. Kita punya area UFO di sini. Ini adalah area UFO kita. Area UFO kita di NZD CHF. Lower band-nya 0,61285 gitu. Jadi kita akan entry 0,61285, 0,61285, sedangkan ekstrim atau distal sama dengan berapa distalnya? 0,61424. 0,61. Ini sell lagi masih. Kenapa semuanya sell? Padahal saya tadinya mau buy. Ternyata ini sell lagi. Oke, nggak apa-apa. Kita selesaikan aja. 61424 berarti SL kita. Berarti SL plus gitu ya, plus 5 plus 2 gitu ya, sama dengan 42 tambah 7 49, 0,61494 ya, 494. Terus saya taruh 494 di sini. 494 berada di area kosong ya, bukan di dalam UFO lain ya. Tidak di dalam UFO lain, berarti di dalam area kosong, maka saya bisa taruh entry-nya 0,61285. Entry-nya di sini. Oke, entry-nya saya bikin hitam. Oke. Saya akan disable auto UFO-nya. Teman-teman bisa lihat. Jadi ini area kita, ini area UFO-nya. Oke, ini area UFO-nya, ini stop loss kita, ini entry gitu ya. Nah, kalau mau lihat satu banding satunya di mana ya segini aja, kita tinggal tarik ini. 61285. SL-nya 494. Oke. Maka ini adalah satu banding satu, teman-teman bisa lihat ini satu banding satu. 1:1. Dan seterusnya. Ini 1:3 di sini. 1:3. Ini 1:2 ya. Alah. 1:2. Oke, 1:2, 1:3. Kalau teman-teman mau cek final targetnya, berarti tinggal pakai UFO baru di sini final targetnya. Kalau mau final target, berarti ini angkanya 60408, 60408. 408. Ini final targetnya, karena buy kita tambah 2, 428. Final targetnya di sini, saya kasih warna hijau. Ini final target kita. Jadi ini areanya. Kita play. Kita lihat waktu harga masuk di dalam EMA. Teman-teman bisa lihat dia hampir SL ya, belum SL tapi hampir SL ya. Oh, dia sudah kepanggil di sini. Sorry, saya udah kepanggil di sini. Ini entry kepanggil teman-teman areanya. Jadi kita ada entry di sini. Kepanggil di sini, dia sudah hit 1:1 dan 1:2-nya hampir ya, sudah 1:1. Sekarang kita lagi floating minus gitu, tapi udah safety target ini, sudah safety target. Oke, sekarang saya cari yang buy. Yang buy itu apa ya? Kita akan kebut aja. USD CHF, USD di belakang, kita punya USD di belakang. GP USD. Oke. NZD USD misalnya. NZD USD kita nggak punya setup yang menarik. Oke,
Anggap kita pakai area ini sebagai ini ya teman-teman. Ini kita abaikan EMA 9-nya nggak ada, tapi saya akan pakai contoh aja supaya gampang gitu ya. Anggap saya punya area ini, area UFO ini saya mau pakai sebagai area order by gitu ya. Kita mau pakai area UFO ini sebagai order. Maka upper bandnya adalah 0,6327 gitu ya. 0,6327 ini adalah upper bandnya. Oke, saya akan kasih warna hitam. Lower bandnya 0,63062. 0,63062. Nah, kalau 63062 kayak gini teman-teman, entry-nya, maka entry sama dengan upper band plus 2 gitu ya. Plus 2 karena kita mau buy the spread. SL sama dengan lower band minus 5. Gitu caranya. Jadi kalau misalnya kita anggap ini ada EMA-nya di dalam, ini nggak ada, kita anggap itu ada supaya saya nemu contoh kasus gitu ya. Nah, teman-teman mau entry di situ, maka entry-nya sama dengan 6327 tambah 2 berarti 6329 gitu ya, 29 dengan stop loss di 6306, 06 kurang 5 63012 gitu ya. Nah, entry kita di situ. Ini entry kita, ini stop loss kita. Kita cek apakah stop loss-nya jatuh di dalam UFO line, jawabannya tidak. Jatuhnya di area kosong. UFO line-nya kan ada di sini. Karena dia jatuh di area kosong, maka kita bisa gunakan ini sebagai stop loss. Jadi entry-nya di biru, entry-nya plus 2, SL-nya minus 5 gitu ya. Ini kalau order buy. Oke. Saya akan cek pertanyaan. Mas Fauzi ngirim chart. Ini yang buy Mas, oke. Euro AUD 55, oke, Euro AUD 55. Nah, ini dia masuk dalam UFO line, Mas, Euro AUD 55. Masuk dalam UFO line, berarti kita harusnya minus 5 lagi turunin ke bawah sini. Jadi kalau minus 5 lagi turunin ke bawah, jadinya terlalu lebar. Kalau terlalu lebar, saya nggak akan entry. RR-nya nggak masuk gitu ya. Terlalu lebar, saya nggak akan entry. Euro AUD. Oke. Mas, untuk entry buy nggak dibulatin ke atas dulu, baru ditambah 2 pips. Boleh, tapi pembulatan nanti kita akan bahas besok ya. Kita akan bikin satu sesi khusus pembulatan biar nggak membingungkan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Adit. Mas, boleh nggak kita trading dengan target yang berubah-ubah dalam satu akun? Kalau ditanya boleh nggak, ya boleh, akun-akun dirimu gitu ya, akun-akun sendiri gitu ya. Tapi balik lagi, rule-nya harus mechanical. Berubah-ubah itu mechanical nggak rule-nya? Kalau rule-nya mechanical, final target saya selalu pakai opposing area. Boleh berubah-ubah. Dalam artian R-nya berubah, tapi rule-nya kan baku. Jika makanya jelas. Atau misalnya teman-teman nonton video saya cara menghitung TP, rule saya adalah TP saya adalah 75% dari range terjauh. Rule-nya baku, kadang-kadang 1/2, kadang-kadang 1/3, tapi aturannya baku. Yang penting tuh yang baku tuh aturannya. Aturannya baku nggak? Kalau aturannya baku, nggak apa-apa. Tapi kalau Mas Aidil ini kadang-kadang 1/2, kadang-kadang 1/3, kadang-kadang final target, berdasarkan wah, I feel like kayaknya 1/2 oke. Wah, kayaknya hari ini 1/3 asik nih. Wah, kayaknya final target juga asik. Nah, itu nggak bisa, karena itu nggak mechanical, nggak konsisten. Ingat, kalau action-nya nggak konsisten, hasilnya nggak akan pernah konsisten. Gitu ya. Satu-satunya cara untuk dapetin hasil konsisten adalah action-nya harus konsisten. Gitu ya. Oke. Mas Angga, apakah semua akun rule-nya seperti ini? Seperti ini tuh seperti mana? Ini. Ya, saya rule-nya baku, teman-teman. Saya punya akun yang rule-nya baku. Saya punya akun yang selalu 1/2, tutup mata, mana urus, pokoknya apapun yang terjadi, saya ambil 1/2. Saya punya akun yang rule-nya selalu 1/3, apapun yang terjadi, mana urus, selalu 1/3. Saya tidak punya akun yang ambil final target. Saya nggak punya akun yang ambil final target. Saya nggak punya akun. Tapi pada akhirnya yang penting rule-nya baku. Rule-nya yang harus baku. Jadi, yang penting aturannya baku, boleh. Kalau misalnya, Mas, boleh nggak kadang-kadang entry di body, kadang-kadang di lower band? Loh ya, kadang-kadang itu aturannya apa? Kalau kadang-kadang aturannya baku, boleh. Kalau nggak jelas aturannya, ya berdasarkan kayaknya hari ini enakan ini, wes nggak bisa. Nggak bisa. Trading itu harus punya statistical advantage, teman-teman. Kalau teman-teman menjadi seorang trader, teman-teman harus punya statistical advantage. Artinya keuntungan yang didapat dari statistik di masa lalu. Udah itu aja. Kalau teman-teman masih kayaknya menurut saya, kayaknya enaknya, sebaiknya, pokoknya
Wes susah. Harus punya aturan yang jelas. Nah, aturan yang jelas itu teman-teman bisa copy rule bakunya prediktif atau bisa copy salah satu rule saya, tapi saran saya selalu tes dan ukur supaya nyaman dengan rule yang dipakai orang lain. Karena teman-teman akan pakai rule ini forever, gitu. Akan pakai rule ini selamanya, selama bertahun-tahun ke depan. Kalau saya ngopi Jose, trading M 2 menit dan saya nggak sanggup dengan 2 menit, ya nggak usah di copy walaupun Jose making money terus, kenapa kalau Jose profit? Nggak ada urusannya sama saya. Jadi makanya dapetin rule teman-teman sendiri. Kalau teman-teman nggak nyaman agresif, ya jangan sok-sokan agresif. Kalau nggak nyaman konservatif, jangan sok-sokan konservatif. Pokoknya dites dulu dan diukur, dan habis itu bikin rule yang baku. Yang harus baku tuh rule-nya. Ini Mas Petrus Quick. Penggabungan area Evo itu apa ya? Penggabungan area itu bisa ditawar atau bisa dinego lagi. Oke. Gimana ya saya jawabnya ya? Semua yang ada di sini, Mas, boleh sampean tawar. Nggak ada yang wajib. Karena pada akhirnya kan trading itu tentang batasan diri. Makanya saya selalu bilang trading itu batasan diri. Sama kayak climate. Kalau saya bilang climate-nya nggak bisa ditawar, terus gimana? Kayaknya climate-nya nggak bisa ditawar. Ya semuanya bisa ditawar. Boleh nggak area UFO nggak ada yang mas-9-nya? Ya boleh. Boleh nggak SL nggak digabungin? Boleh juga. Siap terima konsekuensinya. Kalau nggak digabungin, konsekuensinya apa? Bisa SL terus balik lagi. Rela nggak? Kalau saya SL terus balik lagi dan rela, ya nggak apa-apa, nggak usah digabungin. Jeleknya apa digabungin? Jeleknya satu, areanya terlalu lebar, RR-nya lebih jelek, kemungkinan kita jadi skip gara-gara kalau digabungin jadi terlalu lebar. Mau nggak terima konsekuensinya? Kalau mau, ya dilakukan. Dua-duanya making money on the long run. Percaya sama saya, selama teman-teman disiplin sama rule-nya. Ingat teman-teman, kalau teman-teman disiplin sama satu rule, konsisten, mechanical, hasilnya pasti konsisten. Tinggal konsisten profit atau konsisten loss kan gitu. Seandainya konsisten loss pun, kalau kita konsisten, kita tahu mana yang bikin kita loss, bisa diperbaiki. Tapi kalau teman-teman gonta-ganti rule terus, waktu loss nggak tahu yang mana yang bikin loss. Waktu profit nggak tahu yang mana yang bikin profit. Gitu ya. Jadi, semuanya itu cuma batasan diri, teman-teman. Jadi, boleh, nggak boleh itu boleh semua. Tapi pada akhirnya semuanya cuma batasan diri. Saya kasih rule bakunya nih. Climate sebaiknya confirm. Tapi kalau teman-teman boleh dinego nggak, Mas? Ya boleh lah, semuanya masa nggak boleh dinego. Tapi kalau nego, siap terima akibatnya. Kalau ngambil area yang lower probability, entry-nya lebih banyak. Kalau pas profit, profitnya lebih besar. Kalau pas SL, SL-nya lebih besar. Tapi kalau selalu agresif, dalam 1 tahun, ada minggu di mana agresif lebih banyak SL, ada minggu di mana agresif lebih banyak TP, on the long run, hasilnya sama aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau konservatif, ada hari di mana yang TP terus, yang agresif TP, teman-teman cuma dapat TP lebih dikit. Tapi ingat, kalau yang agresif SL terus, teman-teman juga SL-nya lebih dikit. Jadi on the long run, sama aja hasilnya. Yang jadi problem adalah teman-teman joinan bareng temennya, hari ini sampean agresif, temennya konservatif. Minggu ini temennya konservatif profit banyak, terus minggu depan dia switch ke konservatif. Terus minggu depan ternyata hari ini teman-teman agresif, hari ini teman-teman konservatif, temennya agresif. Minggu ini yang agresif TP semua, terus minggu depan ikut-ikutan agresif. Ternyata minggu depan pas musim SL. Jadi SL-nya banyak. Nah, teman kita yang tadi agresif, waktu TP, TP-nya banyak. Waktu SL-nya banyak, R-nya tetap profit. Nah, kita waktu TP dapatnya dikit, waktu SL kebagian yang banyak. Jadinya nggak bisa profit. Begitu pas musim SL, wah kayaknya saya nggak cocok nih agresif, balik konservatif lagi. Pas balik konservatif, pas musim TP. Jadi nggak recovery akunnya. Makanya jangan bolak-balik. Makanya saya bilang tes. Kalau dites, teman-teman nggak akan back and forth. Nggak akan ganti-ganti terus. Dites saja. Kalau saya nggak gabungin SL-nya, gitu ya. Karena gabungin SL dan nggak gabungin SL sama-sama profit. Terus teman-teman misalnya nih Euro AUD nih, kasus Euro AUD. Kalau nggak digabungin misalnya. Terus ternyata harga masuk ke area. Boom, terus TP. Gitu ya. Terus gara-gara teman-teman gabungin ke entry, ya tahu gitu besok nggak usah digabungin. Terus nggak digabungin. Terus kasusnya kayak di CHF. Ternyata KIS SL terus balik lagi, terus sakit hati. Tahu gitu tak gabungin. Loh ya makanya sebelum merisikokan uang, dites dulu. Kalau digabungin hasilnya sekian R. Kalau nggak digabungin hasilnya sekian R. Setelah tahu angkanya, oh kayaknya saya nggak apa-apa deh ini dapatnya sekian, tapi hatinya lebih tenang. Ya udah diambil. Yang lain mati aja, nggak usah diurusin. Gitu. Ya, jadi pada akhirnya teman-teman,
Saya ini ya, saya tuh dulu waktu ikut kelas, saya nggak pernah nanya sama mentor. Saya hampir literally saya student yang hampir nggak pernah nanya. Karena saya ngetes semuanya, jadi saya tahu kondisinya. Jadi saya nggak bukan sok-sokan nggak pengen nanya. Kebetulan nggak ada yang pengen ditanya juga karena memang saya tes semua. Saya tahu kalau saya ini pada akhirnya dan saya menerima kondisinya kalau itu terjadi ya udah ikhlaskan. Udah kuncinya itu. Selama teman-teman masih pengen selalu dapat kondisi terbaik yang mungkin terjadi, nggak akan kemana-mana. Wis. Magic sapi kuning keluar. Ini nih bedanya dengan STM 1 Hajar ya. Kalau kata pepatah Jawa, yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Nanya yang tidak ada rule-nya pasti dihajar itu. Kuat dilakonnya rakuat ditinggal ngopi. Closingnya menarik banget. Kenapa bukan sapi biru ya? Bakal ada sapi orange. Mas Dian mohon saran, apabila area UFO terlalu kecil dan emas banyak ada di dalam, apakah Mas Dian akan ambil area sesuai dengan rule UFO-nya? Mas Dian akan ngambil layout-nya. Gimana? Contohnya apa Mas Madi? Coba dikirim contohnya. Pokoknya kalau saya lagi ngomongin rule, keluar rule tuh bukan lagi marahin personal ya. Don't take it personal. Saya nggak pernah nyerang personalnya. Siapapun yang nanya ya. Entry-nya sama, entry-nya sama semua Mas Rudianto, benar. Kalau saya punya akun beberapa akun entry-nya sama semua. Kalau 55 better charting-nya di jam berapa? Oke, 55 saya biasanya charting-nya di close candle H4, mostly di close candle H4. Jadi kalau close candle H4 charting gitu ya. Oke. Kayaknya udah kejawab semua. Area sempit tadi nanti kita akan bahas nanti ketika kita live trading akan nemu area sempit atau lebar gimana. Sebenarnya selama rule-nya masuk sikat aja. Selamat kok. Kalau cuma miss satu entry nggak apa-apa. Wis nggak apa-apa. Itu mungkin yang membedakan saya dengan kebanyakan orang. Saya miss satu entry itu saya tidak nggak gimana-gimana, biasa aja. Biasa aja. Saya cancel ternyata TV biasa aja. Saya nggak cancel ternyata SL biasa aja. Karena saya tahu saya akan ngambil ribuan transaksi. Saya akan ngambil ratusan transaksi. Yang kayak ginian nanti akan ada banyak. Jadi santai aja. Oke. Selama udah bisa gitu, insya Allah teman-teman akan bertumbuh jadi trader yang profesional. Oke. Thank you teman-teman. Mudah-mudahan malam ini bermanfaat. Ini kayaknya memang banyak beda dengan yang batch 1. Nanti yang batch 1 kita kasih nonton replaynya atau gimana nanti ya. Yang galak-galak aja ya. Biar kebayang. Atau nanti kita bahas di alumni sih. Kita akan bahas berulang-ulang di alumni. Jadi yang batch 1 juga kebagian gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Oke, thank you teman-teman semua. Selamat bermalam minggu. Salam buat keluarga. Stay safe, stay healthy, dan latihan yang banyak ya. Saya Dion Anggara pamit dan sampai ketemu di live berikutnya. See you on another live and